pada suatu hari nanti pensiun mendapatkan kembali ya tabungan tersebut akan didapatkan oleh para peserta dan nanti sampai pensiun ada gaji pensiun sampai wafat bahkan sampai ke ahli warisnya juga. Negara hadir melalui kami ya untuk menjamin kesejahteraan para peserta khususnya TNI Polri, Yayasan Keman Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TNI? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Bersama saya Hestu Kesuma dalam podcast TNI yang tentunya memberikan informasi mengenai dunia militer, baik di dalam maupun luar negeri. Sahabat TNI, tentu saya tidak sendiri. Telah hadir narasumber kita pada hari ini, pada podcast TNI. Beliau adalah Bapak Oki Jatnika. Beliau adalah sekretaris PT Asabri. Apa kabar Bapak? Baik, Bu Hestu, selamat pagi. Iya, selamat datang di podcast TNI. Baik, Asabri ini saya sangat sudah lama mendengarnya, gitu Bapak ya. Namun bagi untuk kami TNI, kemudian Polri dan juga ASN Pertahanan, kita lama mendengar namun belum banyak mengenalnya. Seperti itu. Pak Oki, bisa sih tolong saya dijelaskan mengenai bentuk dari Asabri ini sendiri? Iya, terima kasih Bu Hestu atas kesempatannya pagi ini juga sahabat TNI. Tadi salam kenal, saya Oki Jatnika, sekretaris perusahaan Asabri. Senang banget bisa hadir di sini di podcast TNI. Jadi memang Asabri itu sendiri merupakan BUMN ya yang 100% dimiliki oleh pemerintah. Kemudian kami lahir lah ya 1 Agustus tahun 1971, jadi udah 54 tahun nih. Tapi kami ini sebagai pengelola asuransi sosial bagi TNI Polri, kemudian juga ASN Keman Polri berdasarkan peraturan pemerintah PP atau PP 102 tahun 2015 seperti diperbaharui dalam PP 54 tahun 2020. Intinya beberapa program utama itu ada tabungan hari tua atau kita sebutnya THT, kemudian juga jaminan kecelakaan kerja atau JKK, juga ada jaminan kematian atau JKM dan juga pensiun. Jadi kami membayarkan pensiun kepada para purna. Ya. Berarti sudah 54 tahun berdiri. Betul. Baik. Kemudian fungsi utama dan peran dari Asabri bisa dijelaskan? Iya. Pada dasarnya kami pengelola asuransi sosial ya, bagi tadi peserta kami sifatnya wajib, seperti ibu sendiri pasti peserta kami sebagai peserta aktif ya kita sebutnya. Kita ada peserta aktif dan peserta pensiun yang nanti juga purna. Jadi memang fungsi utamanya kami mengelola program pemerintah ya, tadi THT, JKK, JKM dan pembayaran pensiun, di mana dari masing-masing program tersebut tuh memang ada beberapa manfaat yang yang diterima ya oleh para peserta. Negara hadir melalui kami ya untuk menjamin kesejahteraan para peserta khususnya TNI Polri, Yayasan Keman Polri, bahwa dalam masa dinas Bapak Ibu pastikan aktif bekerja, ada kehadiran negara sebagai asuransi sosial di sana ya, misalkan kecelakaan kerja maupun sifatnya nanti jaminan kematian, termasuk juga tabungan hari tua, di mana pastikan kita pada umumnya ada program tabungan hari tua, terus pada suatu hari nanti pensiun mendapatkan kembali ya tabungan tersebut akan didapatkan oleh para peserta dan nanti sampai pensiun ada gaji pensiun sampai wafat bahkan sampai ke ahli warisnya juga. Untuk bisa memastikan sendiri dari Asabri tentang kesejahteraan itu seperti apa? Iya. Bagi kami yang pertama
Pengelolaannya dulu ya. Baik. Pengelolaannya itu pastinya kan kami persero ya perusahaannya, dan memang kami BUMN. Kalau memang kalau secara amanat dalam PP-nya juga bahwa kami ini mengelola dana dari tadi THT, JKJKM dan pensiun ya, di mana kami memiliki tanggung jawab mengelola dana tersebut. Nanti kami memastikan pengelolaan dananya itu sesuai dengan tata kelola yang baik. Pertama mungkin dari pengelolaan dana investasinya, bagaimana kami membangun tata kelola investasi yang baik, memastikan bahwa nanti pada saat waktunya kami dapat membayarkan seluruh kewajiban kami ya kepada peserta gitu ya. Kemudian juga dalam layanannya juga bagaimana setelah pengelolaan dananya baik, terus juga bagaimana saluran atau distribusi ya pembayaran kepada para peserta itu juga berjalan dengan lancar. Peserta juga tidak direpotkan dan nyaman juga ya dalam bagaimana memproses klaim atau kebutuhan dan sebagainya. Jadi memang kami ini juga untuk memastikan itu memiliki jaringan kantor cabang. Oke. Ada 33 kantor cabang di seluruh Indonesia. Satu di Jakarta, sisanya 32 lain di provinsi lain. Baik, di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Betul. Oke. Di samping itu juga untuk menjangkau para peserta, kami bekerja sama dengan 13 mitra bank dan pos. Jadi kan Asabri ini sangat besar, Gitu. baik dari pesertanya maupun jangkauannya, karena kan kita semua tidak hanya berada di perkotaan dan juga lebih di daerah-daerah terpencil dan memang harus bisa mengakses langsung ke Asabri seperti itu. Apalagi yang sudah purna tugas seperti itu ya Bapak ya. Baik, kemudian ada hal yang sudah ditingkatkan belum? Karena Asabri ini sendiri kan itu tadi sampai ke daerah terpencil seperti itu. Mungkin di era sekarang gitu kan bisa bertatap muka maupun langsung atau tidak langsung. Betul. Iya, seperti itu. Seperti apa? Memang sekarang digitalisasi ini kan tidak bisa dibendung ya. Jadi kami sebut Asabri Link ya. Ada lebih dari 1.500 titik layanan yang bekerja sama tadi dengan 13 mitra bank dan pos, di mana para peserta dapat datang langsung tadi ke titik-titik layanan itu jika mau mengurus ya tentang keasabrian kita bahasanya. Jadi itu sama layanannya. Jadi memang kami sadar bahwa para peserta kami tersebar di seluruh Indonesia ya, khususnya mungkin ya baik peserta aktif maupun peserta pensiunnya. Rata-rata kan mungkin purna ingin kembali ke daerahnya, bahkan beberapa ada yang di daerah terluar juga ya. Karena itu titik layanan tadi hadir untuk menjangkau ke sana. Juga di sisi lain juga kami hadir di mall pelayanan publik, itu memang juga program pemerintah ya. Kami ada 12 titik di seluruh Indonesia. Dan tentunya juga kami ada website yang bisa dijangkau. Di situ kalau mau melihat tadi di website itu ada semua informasi tentang Asabri, mulai dari profil, kemudian juga bagaimana mau memproses layanan ya. Ada buku saku di sana yang bisa di-download, termasuk beberapa formnya gitu ya. Jadi secara sederhana bisa dilihat di sana, maupun juga pengen tahu tentang Asabri juga ada di sana. Baik, untuk peserta aktif bagaimana cara mengaksesnya nih Ya. untuk Asabri? Oke, pertama kalau secara umum informasi tentang Asabri pasti bisa lihat website atau sosial media kami ya. Tapi memang tuh mengenai program, manfaat, atau mungkin Asabri update-nya bagaimana sih ya, berita-berita Asabri di sana. Kemudian kalau yang hubungannya dengan pesertanya sendiri ya, kami itu ada aplikasi Asabri Mobile. Itu tuh memang itu diinstal di handphone gitu ya. Jadi Asabri Mobile di handphone, memang di situ secara umum ada informasi mengenai Asabri, kantor cabangnya di mana, berita terbaru tentang Asabri, termasuk kartu peserta. Kartu peserta Asabri itu sekarang sudah tidak ada yang fisik lagi. Dikatakan semua kita bisa download secara berkala sesuai kebutuhan ya. Misalkan aku lupa, saya lupa gitu ya, tinggal download kembali aja. Jadi kartu peserta Asabrinya KTPAE kita sebutnya. Dulu kan kadang-kadang dulu warnanya putih, saya ingat kalau zaman dahulu tuh kalau para senior juga, wah saya harus bawa terus nih kartunya, takut kalau ada apa-apa. Ibaratnya kayak kartunya ini nih sebagai tanda bukti. Sekarang nggak perlu, semua ada di sini. Jadi kalau misalkan ada kebutuhannya tinggal di-download ulang aja gitu ya filenya. Kemudian juga ini ya, di sana peserta bisa tahu data dirinya. Sekarang saya update juga sih, kami harapkan ya, misalkan
kepangkatannya sekarang, statusnya juga di sana. Kenapa? Karena di situ ada simulasi premi. Simulasi premi itu nanti bisa dilihat berapa sih total premi saya sampai dengan saat ini. Kemudian juga ada nilai manfaat nanti ketika tabungan pensiunnya berapa, simulasi ya, estimasi. Kenapa? Karena kalau datanya nggak diupdate, pasti kan tadi ya, remunerasi kan berjenjang sesuai dengan kepangkatan ya. Kita kan bisa tahu nih, harapannya peserta juga bisa mengupdate langsung di situ ya. Misalkan, pangkatku sekarang udah ini kok, ini masih di sini ya, di Asabri Mobile Kita itu bisa mengubah di situ. bisa mengupdate. Nanti kita mengupload file mungkin SK terbaru misalkan ya, atau mungkin jika ada anak mungkin ada kartu keluarga atau kelahiran dan sebagainya ya, karena itu kan menjadi perhitungan premi ya di sana. Jadi simulasinya tuh jadi lebih akurat sih kami katakan ya. Jadi harapannya ketika suatu hari pensiun, akurasi dari estimasinya tuh semakin mendekati. Karena kan kalau enggak, memang sih nanti ketika pensiun kan pasti beberapa persyaratan sampai SK terakhir ya. Tapi pasti gapnya pada saat simulasi masih jauh, pas pensiun mungkin ya harusnya lebih gede sih, karena kan lebih update ya pada saat dia mengupdate dengan SK baru. Tapi harapannya dalam perjalanannya peserta tuh tahu, oh saya tuh sekarang kurang lebih total premi saya berapa sih, nilai manfaat tabungannya kurang lebih ya, estimasi itu berapa sih sampai saat ini. Itu salah satu bentuk transparansi kami sih sebenarnya, untuk peserta tuh tahu data diri itu selain tentang Asabrinya sendiri ya, tapi untuk sisi peserta demikian. Untuk peserta aktif khususnya, termasuk jaringan rumah sakit juga bisa lihat di sini juga sih, karena dia connect dengan website ya. Kami selalu update sih, karena kan 350 rumah sakit, harapannya juga kami setiap diskusi ditambahkan dong, karena kan kaitan dengan ini ya, cakupan ya. Peserta pensiun juga bisa di situ. Betul, peserta pensiun kita sebutkan memang memiliki tadi kewajiban melakukan autentikasi setiap bulan. Dahulu biasanya para senior kita, para pura tuh datang, karena memang sisi lain kita juga paham. Ketika pensiun kan kadang-kadang gini, setiap tanggal 1, saya mau ngajak cucu jalan-jalan sekalian ngambil gaji pensiun, itu kan memang seperti itu ya. Tapi memang tadi digitalisasi ini nggak bisa dielakkan ya, karena kenapa, kita juga sadar jaringan Asabri ini ada 33 kantor cabang fisik. Untuk inovasi titik layanan tuh kita sebutnya Asabri Link ya. Asabri Link lebih dari 1.900 titik bekerjasama dengan tadi ya 13 mitra bayar kami, bank dan pos. Tapi kan pasti ada beberapa yang sifatnya beda pulau dan sebagainya, atau mungkin kebetulan di tempat tinggalnya para purna itu ya banknya pun juga jauh gitu ya. Pasti kan ketika tanggal 1 sedangkan punya kewajiban untuk autentikasi tanda saya masih berhak loh, masih hidup, masih berhak mendapatkan pensiunnya, karena memang ketentuannya demikian, punya kewajiban itu. Jadi harapannya kami digitalisasi dengan namanya Asabri Star. Asabri Star ini sebenarnya untuk autentikasi secara digital, jadi peserta cukup aplikasi Asabri Star, autentikasi, ada verifikasi sih, misalkan geleng kepala lah, sebutnya geleng-geleng bahasanya begitu ya, siap tanggal 1 gitu ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 diharapkan, biasanya kan gaji tanggal 1 ya, terus terverifikasi absensinya gitu ya, ya sudah nanti beberapa saat kemudian ya itu masuk ke rekening masing-masing. Jadi memang cukup demikian tadi. Secara offline juga online ya. Betul. Sekarang. Ya, berarti banyak akses ya, melalui dari Asabri Mobile, Asabri Link, Star. Ya, betul. Banyak sekali. Berarti sekarang ini banyak yang bisa diakses melalui digital maupun secara langsung, baik dari peserta dari TNI aktif, Polri, ASN, dan juga yang sudah purna tugas atau pensiun, seperti itu. Kemudian kita sebagai TNI, ASN, Polri, kebutuhan hidup itu beragam ya Mas ya. Kita ngobrolin yang utama aja nih, mengenai sandang, pangan, papan seperti itu, seperti perumahan. Mungkin dari Asabri sendiri bisa memfasilitasi atau memang ada manfaat untuk kita bisa mendapatkan perumahan? Ya, betul. Jadi memang salah satu programnya juga diamanatkan dalam PP ya, tadi PP 102. Selain tadi beberapa program utama ya, THT, JKK, JKM, dan pensiun, juga ada namanya pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah atau PUM KPR kita singkatnya. PUM KPR, betul. Memang sifatnya ini dia pinjaman uang mukanya itu pinjaman uang muka ya.
tanpa bunga. Jadi misalkan katakanlah Bu Hestu mengajukan, memang itu ada tiring nominalnya ya sesuai dengan kepangkatan, mulai dari Bintara, Tamtama, perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi ya, itu atau sesuai golongan ASN-nya gitu ya dipersamakan. Itu tuh ada nominalnya ya. Memang nominal saat ini ditentukan belum begitu besar, tapi keywordnya adalah itu tanpa bunga, misalkan. Tanpa bunga. Betul. Dan terus nanti bayarnya gimana kalau tanpa bunga? Ibaratnya begitu ya. Apakah dicicil setiap bulan? Itu enggak. Jadi ibaratnya biasa mengajukan nih sekarang gitu ya. Pensiun katakanlah masih 10-15 tahun lagi. Mungkin nominalnya memang berjenjang dari 20 juta sampai 40 juta pinjamannya gitu ya. Sesuai dengan kepangkatannya tadi. Tapi tadi tanpa bunga dan bayarnya kapan sih pengembaliannya? Itu tuh nanti ketika suatu hari Bu Hestu pensiun 15 tahun lagi katakan gitu ya. Itu dipotong dari THT-nya dan tanpa bunga. Misalkan kan tadi udah dicek nih di Asabri Mobile kira-kira premiku berapa sih, juga kemudian estimasi plus tabungan berapa, nanti diperhitungkan di depan, nanti pas ada di belakang justru di belakang di THT tabungan hari tua. Betul, nanti kan dicek nih, oke tabungan hari tuanya katakanlah kekumpul misalkan 50-60 juta mungkin ya. Nanti ternyata ibu ada uang KPR nih dipotong 30 juta. Tapi poin pentingnya adalah gini, nilai uang itu kan sekarang sama 15 tahun lagi beda. Sekarang 20 juta, sekarang sama 20 juta 15 tahun lagi mungkin lebih nggak ada artinya nanti ya setelah 15 tahun ya. Secara nilai ya, itu sih yang kita lihat, dan itu tanpa bunga. Artinya kan dalam masa periode itu tuh ya memang peserta tidak dibebani bunga dan potongannya nanti suatu hari nanti benar-benar dari uang tabungannya. Jadi ibaratnya uang tabungannya tuh diambil sebagian, diambil di awal seperti itu ya. Tapi memang untuk kebutuhannya ya harus ungkapnya dengan beberapa persyaratan ya gitu ya. Karena kan menurut kami ini program yang bagus ya, karena tadi selain menjawab itu juga aksesnya mudah, juga secara ya ringan ya tanpa bunga, juga secara nilai manfaat uangnya juga lebih baik ya ketika diambil sekarang. Luar biasa sekali. Dan hari ini saya senang sekali dapat informasi dalam, mendalam sekali mengenai Asabri ini yang tentunya juga dibutuhkan oleh sahabat TNI dan keluarga besar dari TNI, Polri juga ASN. Seperti itu. Jadi memang harapannya kami tuh Asabri itu tadi ya mewujudkan visinya ya, menjadi pengelola asuransi sosial terpercaya, intinya untuk bagi kesejahteraan peserta. Juga kami coba hadirkan melalui layanan berkualitas, akses yang mudah tadi ya, sama manfaat yang berdampak. Makanya juga dengan motonya sahabat perjuangan Anda sepanjang masa, harapannya mulai sejak jadi CPNS atau P3K sampai dengan purna sampai wafat. Terima kasih banyak Pak Oki bisa hadir di podcast TNI dengan penjelasannya. Kami sangat terbantu, sangat informatif sekali. Ya. Terima kasih Bu Hestu. Sahabat TNI, Asabri wujud penghargaan negara terhadap jasa para penjaga negeri dan pahlawan bangsa. Sahabat TNI, saya Hestu Kesuma bersama Bapak Oki pamit undur diri. Asabri, sahabat perjuangan Anda sepanjang masa. TNI Prima.